Kenapa harus, Kenapa saya harus tidak mungkin kaget? pegang data kalau tidak valid datanya. Terus dia walaupun keluar-keluar teriak-teriak, apa yang dia omongin semua itu fakta dan ada buktinya. Dia tuh nggak pernah. Nah, ini guys, tanda kutip di sini ya kata-katanya dia. Walaupun dia berkoar-koar, jadi kata si kakak ini, kalaupun sini kita itu berkoar-koar dalam tanda kutip ya, maksudnya dia mengucapkan apa-apa itu ada fakta, ada bukti gitu loh, ada bukti atas apa yang dia ungkapkan. Oke. Oke, enggak balanya Bang Iwan. Pada saat hari ini kita akan membahas tentang kasus yang sudah berjalan, sudah sekitar 5 bulan berjalan guys. Dan ya buat teman-teman enggak balanya Bang Iwan yang sudah menonton podcast sebelumnya dari Bang Densu di hari Selasa kemarin, ya di hari Selasa kemarin Dr. Reza dan FS. Jadi pada kesempatan hari ini Bang Iwan itu akan membahas beberapa hal. Yang pertama tentang podcast yang kemarin itu yang Dr. Reza dan FS, dan juga dengan dikaitkan dengan yang hari ini, yang kemarin, yang semalam, maksudnya yang semalam Pak Fahmi dengan Lucinta Luna. Jadi mereka ini kubu A dan kubu B, saya sebutnya kubu A dan kubu B ya. Kubu A yaitu DRG, kubu B itu bawah Fahmi dan NM maksudnya. So, jadi mereka itu dipanggil untuk podcast di satu channel yang sama, tetapi dalam kurun waktu yang berbeda, dan berdasarkan waktu yang di uploadnya itu juga berbeda dari yang 2 hari sebelumnya dan yang semalam itu ya. Yang A DRG itu kemarin di hari Selasa, dan NM Bang Fahmi itu di semalam. Oke. Untuk lebih jelas pembahasan kita lebih detailnya itu tentang podcast yang sudah dijalani oleh DRG pihak A, kubu A ya, kita pakainya kubu A. Itu banyak banget tanggapan-tanggapan miring yang berseliweran di sosial media, termasuk saya akan bahas dengan satu ini. Saya tidak akan panjang lebar di komentar seperti ini, tapi saya akan men-spill salah satu komentar yang agak gimana gitu buat Bang Iwan, dan kayaknya ini masuk akal dan beberapa orang pasti menerima dengan saran-saran ini, karena masuk akal juga dengan sarannya, lebih lagi dengan sama dengan yang disarankan oleh Bang Densu di dalam podcast di 2 hari sebelumnya. Seperti ini guys. Surat terbuka kepada Reza Gladys, gini loh ya Reza Gladys. Kalau menurut aku nih ya, kalau masih mau gitu mendengar gitu, mendingan lo damai aja deh. Ya lo mau lanjut juga nggak apa-apa, cuman kalau menurut gue gitu ya, lo belajar dari Davina gitu, diem, udah salah, diem, membebenah diri, memperbaiki diri. Jadi masyarakat itu tahu. Lihat tuh sekarang dulu Davina waktu masih pertama ketahuan produknya overclaim gitu ya, banyak masyarakat itu pokoknya mengekus, menghujat dia gitu. Tapi di akhir si Davina itu, Daviana tahu gitu, mungkin dia tahu kalau memang produknya itu ada yang overclaim, jadi dia bisa dibilang sadar diri gitu lah, udahlah gue diem, gue bebenah gitu kan. Dan lu ya buat Anda gitu yang saya hormati, Dr. Reza Gladys ya, mending lu menempuh jalan kayak si Daviana gitu ya. Jadi di sini juga ada simpati gue ke lo, jadi bisa dibilang saran gitu, gue ngasih saran ke lu, mendingan lu bebenah deh, lu damai, lu minta maaf pada masyarakat yang udah membeli produk lu yang membahayakan itu, yang tidak terdaftar di BPOM. Lu minta maaf gitu ya, minta maaf
diri lu sendiri aja, karena yang punya masalah ini kan cuma dirimu gitu loh. Yang punya masalah dengan NM, dengan produk ini kan cuma Anda gitu loh. Jadi Anda nggak usah membawa pasukan, nggak usah membawa rombongan, nggak usah membawa geng-gengan gitu. Karena semakin kamu itu membawa semakin banyak geng kamu, semakin banyak yang nimbrung masalah kamu, masalah ini akan merembet kemana-mana dan ujung-ujungnya lu yang dibully. Dan apakah setelah Nikita Mirzani masuk penjara, nama baik lo akan baik lagi dan penjualan lo akan kembali seperti dulu lagi? Enggak, justru malah lo makin dihakimi. Karena apa? Seorang Nikita Mirzani ini, kita itu udah mengikuti jejaknya dari nol, dari si NM itu masih wirawiri sama Olga Saputra. Bisa dibilang dia itu berjuangnya dari nol, kita udah mengikuti, kita itu udah salut kuatnya seorang Nikita Mirzani, karena pengaruhnya seorang Nikita Mirzani ini kuat banget, termasuk gue gitu. Gue itu menyukai Nikita Mirzani itu dari sifatnya yang kuat. Terus dia walaupun keluar-keluar teriak-teriak, apa yang dia omongin semua itu fakta dan ada buktinya. Dia tuh nggak pernah. Nah, ini guys, tanda kutip di sini ya kata-katanya dia. Walaupun dia berkoar-koar, jadi kata si kakak ini, kalaupun sini kita itu berkoar-koar dalam tanda kutip ya, maksudnya dia mengucapkan apa-apa itu ada fakta, ada bukti gitu loh. Ada bukti atas apa yang dia ungkapkan. Oke. Kita lanjut. Ngomong kayak tok kosong gitu nggak ada gitu. Itulah pengaruhnya seorang Nikita Mirzani ke netizen gitu. Jadi menurut aku ya, Reza Gladys, lo mendingan ikutin jejaknya Daviena. Lo bebenah diri aja ya, lo hindari deh itu ya kayak sesuatu yang membawa penyakit gitu ya. Udah lu dikelilingi orang yang berpenyakit gitu loh. Lu dikelilingi sekarang yang dikeliling yang ada di sekitar lu yang sok mendukung lu, simpati dengan masalah lu. Enggak, dia itu punya masalah pribadi dengan CNN gitu loh. Dia punya masalah pribadi dengan CNN. Terus kebetulan ada jalannya dia untuk melepaskan gitu, bisa dibilang dendam atau unek-uneknya yang ada di uang. Oke. Nah, ini juga bagian dari podcast yang sudah dibahas kemarin itu oleh si Kubu A ini ya, bahwa dia sendiri juga mengucapkan hal yang hampir sama, katanya ada oknum-oknum yang memanfaatkan dia seperti itu ya. Mungkin kalau misalnya saya Bang Iwan itu keliru dalam menjelaskan, nanti bisa teman-teman Ongga Balenya Bang Iwan silakan menjelaskan lagi lebih detailnya di kolom komentar. Nah, untuk kakak ini juga, dia juga menyampaikan hal yang sama supaya dia sadar diri terhadap orang-orang yang ada di sekelilingnya itu loh. Itu. Wah, gue bisa balen nih lewat ini nih gitu. Jadi mendingan lu hindari deh penyakit yang ada di sekitar lu itu, buang aja gitu. Kalau lu merasa coba lu cek di sekitar lu itu banyak sampah. Buangin deh sampah-sampah yang ada di sekitar lu, buang ke tong sampah, bebenah diri, perbaikin produk lu, minta maaf ke masyarakat, minta maaf ke Nikita Mirzani yang telah lu rugikan. Kalau merasa si Nikita Mirzani waktunya yang disita selama ini, lu bayar aja ganti ruginya si Nikita Mirzani selama ditahan. Ini hal yang paling sangat-sangat tidak akan mungkin guys ya, nggak akan mungkin hal itu terjadi dari seginya ya, dari segi dari Kubu A ini nggak mungkin dia akan meminta maaf secepat itu guys ya, nggak akan mungkin karena dia sudah kadung kena hujan, ibaratnya ya udahlah, sekali kena hujan ya udah bahas aja sekalian, nyebur aja gitu ya, jadi perang-perang aja gitu loh. Nah, di dalam dan lu bebenah diri, memperbaiki produk lu, dari situ nama baik lu akan pulih gitu. Pelan-pelan nama baik lu akan pulih. Lu diem, bebenah diri, singkirkan sampah-sampah yang ada di sekitar lu, minta maaf sama masyarakat, terus
bebenah, produknya dibenahin. Nama baik lo makin terangkat. Kenapa si Densu itu bisa menanyakan sama lu gitu ya, ditanyain lu mau pernah nggak terlintas di pikiran lu mau berdamai sama NM gitu. Densu bilang gitu. Dari situ itu sebenarnya Densu mau menyampaikan mendingan lo berdamai singkir sama NM ya. Aku yakin deh kalau lu berdamai sama NM, lu ganti rugi lah selama kerugian dia selama dia ditahan gitu, terus lu perbaikin daripada lu kesana kesini bayar sana bayar sini habis di jalan duit lu, nama baik lu juga gak bakal pulih lagi gitu loh. Ini nih gue simpati gue kasih saran nih ya. Dari sekian banyak komentar-komentar yang berseliweran di aplikasi di sosial medianya Bang Iwan, ini salah satu contoh yang Bang Iwan ambil untuk dijadiin bahan telah bersama atau bahan gibaan kita di sini. Jadi nanti teman-teman Ongga Bale setuju atau nggak setuju silahkan ditulis di kolom komentar. Ruang komentarnya Bang Iwan bukain. Nah, untuk yang selanjutnya, jadi kita ada dua hal yang perlu kita bahas hari ini, di mana satu saran yang sudah diberikan oleh Kak Nul ini untuk si kubu A. So, sekarang karena bertepatan dengan hari ini kubu si B yang sudah kita bahas tadi yaitu NM, dia memberikan kita satu podcast lagi dengan channel yang sama yaitu Bang Densu, dan diberikan banyak banget. Durasinya saya lupa tadi, saya sempat nonton, tapi di sini saya akan memberikan penggalan sedikit aja. Di pengadilan kemarin ada ricu-ricu yang sudah berseliweran di sosial media dan Bang Iwan juga nonton. Jadi Bang Iwan sempat nonton waktu ricunya itu. Oh, Bang Iwan juga sebenarnya ada buatkan kontennya kalau nggak salah, tapi silakan teman-teman lihat di kolom di bawah di hari sebelumnya supaya nggak ketinggalan updatean dari Bang Iwan. So, untuk sekarang ini kita langsung kepada dengan inisial NM ya. Untuk NM ini saya hanya akan mengambil bagian di mana kericuhannya kemarin terjadi, di mana saya ceritakan dulu kronologinya yang kisru-kisru itu, di mana kemarin ketika sidang itu berlangsung sebenarnya dari pihaknya majelis hakim itu waktunya sudah selesai ya, tapi dari saudari NM itu meminta supaya rekaman suara yang sudah dikasih dalam bentuk flash disk itu diberikan atau diputarkan, tetapi karena mungkin waktunya habis atau sudah close, jadi tidak diberlakukan. Cuman memang ketika itu terjadi, yang dilihat di berseliweran di sosial media itu pihak jaksanya langsung berdiri meninggalkan ruangan gitu kan, dan lebih parahnya lagi si JPU-nya itu jalan langsung berinisiatif untuk memberikan dia rompi-rompi itu dan juga pengikat di tangan gitu kan. Nah, itu agak kurang gimana gitu kalau bisa dikatakan kalau di sosial media lainnya itu mereka katanya kurang beretika, but I don't know. Jadi silakan dari teman-teman Ongga Bale sendiri yang mendeskripsikan seperti apa. Tapi dari Bang Iwan sendiri itu karena Bang Iwan sangat tidak tahu dengan hal yang seperti itu, sangat awam banget. Jadi Bang Iwan tidak akan mengkomentar itu beretika atau enggak, sesuai dengan teman-teman Ongga Bale punya pemikiran saja. Oke. So, yang ini kita langsung saja pada pihak di mana inti pembicaraan kita hari ini yaitu tentang flash disk-nya. Sendiri ya, di rekaman di tangan saya gimana? Oke, saya pertanyaannya adalah apabila rekaman itu nanti dihadirkan sebagai barang bukti dari pihak Niki, apa yang akan terjadi? Masyarakat yang akan menilai ada apa di dalam perkara ini. Karena itu kalimatnya sudah jelas kok. Dengarkan saja hari Kamis nanti ada apa. Kalimat ini kalimat apa? Di dalam tindak pidana itu ada yang namanya percobaan melakukan sebuah tindak pidana. Dan itu tindak pidana. Indikasinya ada. Ada nanti suara siapa yang ada di dalam, dan saya punya data manusia itu siapa. Dengan identitas resmi, orang yang merekam pun siap menjadi saksi. Oke guys, jadi
apa yang sudah dikatakan oleh Bang Fahmi ini atau kuasa hukumnya atau lawyernya si NM. Jadi dia itu kenapa si Nikita itu sangat bersikeras supaya di hari kemarin persidangan itu supaya dibukakan, segera diputarkan rekamannya, tetapi karena dari something happen makanya tidak terjadi. Jadi tapi dengan legowo hati Bang Fahmi di sini menjelaskan bahwa ya udahlah, memang udah waktunya sudah selesai kan, udah habis. Jadi kalau misalnya teman-teman Onggabelenya Bang Iwan penasaran dengan isi full podcast itu tersebut, jadi nanti teman-teman Onggabale silakan mengunjungi channelnya Bang Densu, curhat bersama Bang Densu itu yang channelnya. Jadi silakan kalian nonton, itu durasinya panjang banget dan itu kalian pasti akan terperangah dengan cerita mereka. Dan oke, kita lanjut saja pada hal ini. Kenapa Bang Fahmi itu bersikeras ingin memutar ini? Karena satu yang tadi ya, beliau merasa yakin kalau ada sesuatu di dalam rekaman itu dan mungkin itu akan sangat menggemparkan. Dan untuk lebih jelas kita lanjut lagi ya guys ya. Kenapa harus? Saya tidak mungkin pegang data kalau tidak valid datanya. Ini orang yang menyerahkan dokumen ini siap menjadi saksi. Oke, tahan. Berarti kan di dalam pembicaraan ini ada orang yang sedang berdialog ya? Berdialog, dan itu dalam rekaman cukup panjang. Saya ambil durasi yang paling penting adalah durasi di mana kita sudah jagain. Oke. Ada kalimat itu? Kita sudah jagain. Oke. Ada satu lagi rekaman pertama, ini bintang-bintang semua bikin terdakwa. Oke. Jadi ada 2 rekaman dan dua-duanya akan menjadi hal yang paling menyakitkan dalam proses hukum. Bagaimana sebuah proses hukum seperti ini di Republik ini. Itu yang akan membuat juga jadi penasaran ya. Teman-teman Onggabale termasuk Bang Iwan juga pasti akan penasaran apa yang akan terjadi hari ini di hari Kamis. Kebetulan saya membuat konten ini di jam sudah menunjukkan hari dode hari Kamis guys. Jadi jadi seperti itu. Jadi kita sama-sama akan mendengarkan apa isinya dan kalaupun itu diizinkan ya. Dan kalaupun itu diizinkan. Dan kalau emang nggak diizinkan pasti ada lagi asumsi-asumsi yang lain yang kemungkinan nantinya asumsi itu atau pendapatnya itu mungkin akan memunculkan lagi ide-ide yang lain atau prasangka-prasangka lain atau dugaan-dugaan yang lain gitu kan. Dan ya secara terang-terangan ini akan kalau di podcast keseluruhan dari podcast ini itu kasus NM ini, masalah yang dihadapi on NM ini sudah di notice oleh Bapak Presiden gitu. Tapi untuk kelanjutannya itu tetap akan dijalankan memang berdasarkan aturan yang sudah ada sekarang ini. Cuman di lain sisi juga itu akan gimana ya teman-teman Onggabalenya Bang Iwan, hal yang seperti ini itu akan memunculkan siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi dari sisi kubu B NM ini mengatakan bahwa dia tetap tegar dan dia tetap akan berdiri sesuai dengan apa yang kebenaran yang ada. Sedangkan di pihak yang A pun tetap memikirkan hal yang sama. Dan buat teman-teman Onggabalenya Bang Iwan, bagaimana tanggapannya? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye bye.